Kembali di Prime Time News, saya Indra Maulana. Pemirsa, sikap politik dua sisi kembali ditunjukkan oleh fraksi Partai Demokrat saat membahas dana aspirasi DPR. Dalam paripurna mendukung dana aspirasi, namun kemudian muncul cuitan sang ketua umum yang menolak dana aspirasi jika tidak memenuhi 5 syarat. Pro kontra dana aspirasi DPR telah menyedot perhatian publik. DPR pun terpecah. 7 fraksi menyatakan mendukung dana aspirasi yang mencapai 11,2 triliun rupiah ini. Namun ada 3 fraksi, yaitu Partai Nasdem, Hanura, dan PD Perjuangan yang menolak usulan dana aspirasi. Namun entah kenapa tidak ada angin, tidak ada hujan, fraksi Demokrat yang mendukung sejak awal hingga proses paripurna evaluasi panja balik terkait dana aspirasi ini tiba-tiba berubah haluan. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan menolak dana aspirasi dengan 5 syarat. Pernyataan SBY di media sosial ini seakan bertentangan dengan pernyataan Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Ibas menyatakan tujuan dana aspirasi ini baik dan publik jangan salah persepsi. Masyarakat juga harus melihat hal ini secara utuh ya. Jangan sampai masyarakat menilai ini anggota DPR memegang, mengendalikan dana secara langsung. Itu salah besar. Yang benar adalah program ini didukung dan didorong agar anggota DPR RI benar-benar bisa mengusulkan sesuai dengan aspirasi, dan ini sesuai dengan sumpah jabatan mereka. Mengambil sikap untuk walk out. Sikap tidak tegas Partai Demokrat ini seakan mengulang sikap partai ini soal pilkada langsung. Dalam rapat paripurna DPR soal pilkada langsung, fraksi Demokrat walk out dan tidak mendukung pilkada langsung. Namun sang Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono kemudian meminta pilkada langsung tetap dijalankan dengan mendorong diterbitkannya Perpu. Apakah sikap mendua Partai Demokrat ini merupakan bentuk penyeimbang yang selalu mereka dengungkan? Atau justru untuk mengambil keuntungan politis di tengah pro kontra pembahasan kebijakan di gedung DPR? Tim Liputan, Metro TV. Ya, sementara itu pemerintah menganggap dana aspirasi rawan dikorupsi dan tidak memiliki mekanisme kontrol penggunaannya. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyebut dana ini sangat rawan aksi pemotongan. Area rawan terjadinya korupsi. Wajar sehingga KPK sekarang mulai masuk sejak awal. Dan ini modelnya sama dengan model dana bansos, modelnya dana hibah, modelnya program PPIP, dana pembangunan pedesaan dari Kementerian PU. Seperti apa sebenarnya sikap dari fraksi Demokrat terkait dana aspirasi ini? Kita akan mengulasnya pada malam hari ini dengan anggota fraksi dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Bang Ruhut, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada anggota fraksi PDI Perjuangan Arief Wibowo. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam. Dan analis politik Boni Hargen. Selamat malam, Bang Boni. malam, Baik, kita ke Bang Ruhut terlebih dahulu. Bang Ruhut, jadi secara tegasnya itu sikap terkait dana aspirasi ini bagaimana sih Partai Demokrat? Kalau di rapat paripurna kemarin kan artinya ikut menyetujui kan 7 fraksi itu, sementara di luar disebutkan tidak menyetujui atau menolak dana aspirasi. Ya, saya berangkat dari kami tidak segera menolak dan tidak segera menerima. Itu digarisbawahi dulu. Tapi biasalah ya. Kan partai kami ini sekarang ibarat semakin tinggi pohon, udah mulai tinggi lagi di pohonnya, angin udah mulai kencang bertiup. Jadi antara ketua umum kami Pak SBY dan ketua fraksi kami Mas Edi Baskoro nggak ada masalah. Jadi jelas tadi juga fraksi sudah menyampaikan pernyataan sikapnya yang semua berdasar daripada apa yang disampaikan Pak SBY. Perlu kami sampaikan, kebetulan saya sebagai koordinator juru bicara DPP Partai Demokrat oleh Bapak dipanggil ke Cikeas karena kita telekonferensi Bapak waktu itu di San Francisco, Amerika Serikat dengan 12 anggota saya. Kami ada 13 orang. Bapak terangkan semua, begitu juga Pak Ibas ketua fraksi hadir, begitu juga Pak Sekjen kami Pak Hinca Panjaitan. Jadi sudah terang, apalagi 2010 kan kita tahu Pak SBY 2 periode sebagai presiden, beliau juga pernah mengalami seperti ini dan beliau tolak. Kan itu tegas. Sudah pernah ya ditolak. Sudah ditolak. Kemudian yang sekarang yang ditunggu apa nih? Menunggu tidak buru-buru menolak, tidak buru-buru. Iya, sekarang kan ada dasar hukum dari DPR dengan adanya MD3 yang baru. Kan itu. Tapi Pak SBY tetap selalu mengingatkan kami semua kader-kadernya. Pak SBY ini kan sayang dengan kader-kadernya yang ada di Senayan. Kita juga hati-hati dengan jebakan Batman.
ya kita kan khawatir. Kan kita sudah merasakan kemarin apa itu semua ibarat beruang madu ya, menunggu DP mobil ya, taunya besok nggak jadi. Nah, ini juga jangan gitu, Bapak mengajarkan kita jangan menari di atas gendang orang lain. Karena jujur saja, masalah ini sebenarnya ya hal yang baik. Tetapi karena Ketua DPR kami nih Pak Setia Novanto ya, udah mau langsung curi start ya, cerita ke masyarakat melalui pers 11,2 triliun tiap anggota DPR dapat berapa tadi? 20 miliar. Tapi lihat tadi saya punya ketua fraksi kan tegas mengatakan Pak Edi Baskoro, kita nggak ada bawa uang, kita bukan center class ke sana. Artinya setuju tuh kalau Mas Ibas tadi setuju sebenarnya. Iya, kalau untuk dinikmati rakyat kita setuju. Tapi kita juga tidak mau, karena itu Bapak mengatakan waspada, waspadalah. Jadi menunggu ya, tidak buru-buru menolak, tidak buru-buru menerima. Kalau Bang Boni sendiri melihat bagaimana Anda menganalisis sikap Partai Demokrat ini sebagai sebuah langkah yang wajar, tidak buru-buru mengambil putusan atau bagaimana? Saya tidak melihat ada yang aneh, karena justru Demokrat sangat konsisten ya. Sangat konsisten? Sangat konsisten. Waktu RUU Pilkada juga dia main dua kaki, itu konsisten. Maksudnya konsisten dua kaki? Iya, konsisten dua kaki. Dan pada saat pencalonan presiden juga, Partai Demokrat sebagian mendukung Prabowo, sebagian mendukung Jokowi. Konsisten. Bang Ruhut dulu maki-maki Jokowi, sekarang muji-muji Jokowi, konsisten. Jadi menurut saya tidak ada yang aneh. Maka mungkin pertanyaannya kita bisa geser ke yang lain. Karena kalau pertanyaannya begitu ya jelas, ini Demokrat sedang konsisten. Oh begitu, jadi masalahnya tidak ada yang aneh dari hal ini. Tapi sebenarnya dalam berpolitik, tepatkah ini menurut Anda? Sebagai satu strategi taktis, praktis ya, itu jelas bisa dipertanggungjawabkan. Artinya bahwa kita tidak melihat dari aspek moral politik, itu lain temanya. Tapi kalau dari aspek taktik saja, itu satu taktik juga. Tetapi coba kita teropong dari aspek etika, moral politik, itu jelas tidak benar. Tetapi saya kira tetap kembali kepada keputusan partai sebagai organisasi. Nah, ini kan pernyataan Pak SBY. Tentu saja sebagai pribadi beliau kan figur yang juga bagus, hebat, gagasannya bagus. Nah, tetapi apakah pernyataan SBY 5 poin itu pernyataan Partai Demokrat juga menjadi pertanyaan. Sehingga menurut saya ini butuh klarifikasi formal kemudian. 5 syarat itu sebenarnya sudah, jadi tadi sikap partai atau itu jelas Ketua Umum kami Pak SBY dan tadi sudah dijawab oleh fraksi. Tadi mereka sudah menyampaikan press release, semua dasar hukumnya merujuk kepada sikap Pak SBY. Jangan tumpang tindih ya dan lain sebagainya, itu baik sekali. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau menanggapi Pak Boni Hargen ini kan kita tahu dia mungkin lihat saya dulu berseberangan dengan Pak Jokowi, kok sekarang Pak Jokowi sayang banget sama gua kan? Pak Jokowi itu sayang loh sama aku. Jadi dia mungkin gimana nih? Jadi jujur aja, saya juga sayang abang. Jadi apa yang kami lakukan ini, kenapa kami dikatakan dua kaki? Kami sedih juga. Sahabat saya PDI Perjuangan kok boleh ngomong begitu, ya? Yang lain, ya kan ada juga yang pro dan kontra. Itulah indahnya demokrasi. Itulah indahnya waktu kami pilpres juga. Sebagian besar kader kami ada di Pak Prabowo dan Pak Hatta. Tapi kami ada beberapa, kami mendukung Pak Jokowi karena berbicara demokrasi, bicara kata hati. Jadi bukan masalah dua kaki. Baik, Mas Arief, saya minta pendapat Mas Arief sekarang. Kalau menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat juga Mas Ibas ya, di Baskoro, sikap Partai Demokrat saat ini memang menunggu seperti kata Bang Ruhut tadi, menunggu, terutama menunggu penjelasan sikap dari pemerintah Jokowi. Pemerintahan Jokowi JK soal dana aspirasi ini. Pendapat Anda seperti apa? Menunggu penjelasan dari pemerintah dulu. Ya, saya kira menurut saya itu menjadi tidak perlu ya, karena kalau ini tergantung kepada cara pandang kita, perspektif kita melihat soal usulan program bangunan daerah pemilihan tersebut atau yang dikenal publik sebagai dana aspirasi. Kalau pandangan kita menyatakan bahwa menyangkut dana aspirasi atau UP2DP itu adalah keluar dari prinsip-prinsip misalnya kenasionalan keluar dari prinsip-prinsip yang menyangkut pemerataan keadilan, kemudian sulit dihindarkan dari percaloan dan korupsi, mestinya itu harus ditindaklanjuti dengan satu sikap yang tegas ya. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak SBY, beliau pernah menjadi presiden 2 periode. Nah, saya kira bisa menjadi acuan dari acuan kebijakan bagi Partai Demokrat itu sendiri. Jadi
mestinya itu menjadi acuan kebijakan, menjadi teladan bagi semuanya, sama dengan di partai kami, gitu ya. Segala perdebatan pro kontra yang terjadi di internal partai, misalnya selesai begitu Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri menerbitkan surat perintah, instruksi kepada seluruh jajaran partai, terutama yang di fraksi, adalah menolak apa yang disebut dengan UP2DP. Ada tidak perintah dari Pak SBY soal menolak langsung begitu? Jadi Pak SBY itulah kami sangat menghormati pemerintah, ya. Karena kalau kita berbicara ini kan di ranah ramenya di legislatif, tapi kita tahu ini sebenarnya pekerjaan daripada eksekutif. Karena itulah Pak SBY memberi arahan kepada kami kader-kadernya, mari kita bersabar, ojo ke susu, kita tunggu saja dulu nanti pemerintah. Itulah kita menunggu bagaimana Pak Jokowi presiden kita, walaupun kita juga tadi sudah mendengar para pembantu beliau, Pak Cahyokumolo, beberapa menteri lainnya sudah ada sikapnya. Baik, tapi seperti apa sebenarnya gambaran nanti Partai Demokrat, karena sebelumnya kan ketika SBY menjadi presiden sudah pernah menolak soal dan aspirasi ini. Sekarang ini menunggu apa lagi begitu Bang Ruhut? Nanti kita akan mengulasnya Bang Ruhut. Tetaplah bersama kami Prime Time News.